Saudara, dua jurnalis mengalami tindakan kekerasan oknum yang diduga pengawal Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondopati Torang Manurung di gedung DPRD Pati pada Kamis siang. Insiden ini terjadi setelah Ketua Dewas RSUD itu walk out dari rapat pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Dua jurnalis mengalami tindakan kekerasan saat meliput pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Insiden itu terjadi saat sejumlah jurnalis hendak meminta keterangan dari Ketua Dewan Pengawas RSUD Suwondopati Torang Manurung usai dirinya walkout dari rapat pansus hak angket. Sang Ketua Dewas bungkam usai meninggalkan ruang rapat. Seorang pria yang diduga pengawal Ketua Dewas itu bahkan mendorong dua jurnalis hingga terjatuh di pintu utama gedung DPRD Pati. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Muria Raya dan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Pati mendesak polisi segera menyelidiki serta memeriksa oknum pengawal yang terlibat. Dan pada saat kejadian itu sejumlah oknum yang mengawal beliau itu mendorong dan menarik sejumlah wartawan sehingga terjatuh. Dan kami meminta Polresta Pati berani mengusut tuntas kasus ini karena sudah melanggar Undang-Undang Pers. Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati Teguh Bandang Waluyo menyayangkan insiden itu dan mendukung proses hukum. Ini jangan dibiarkan, kalau seperti ini dibiarkan, Pati yang sudah baik, yang sudah adem, nanti timbul perci-perci yang tidak baik. Saya meyakini Pak Kapolres akan menindaklanjuti urusan ini. Rapat pansus beragendakan permintaan keterangan dari Dewas RSUD Suwondo terkait kebijakan Bupati Sudewo dan pejabat di bawahnya melakukan PHK terhadap 220 pegawai honorer dan mutasi pegawai. Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat masih terus bergulir di sejumlah daerah. Menariknya, aksi damai kali ini disertai dengan bakti sosial seperti pembagian bahan pokok dan cek kesehatan gratis. Secara damai. Pelajar dan mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar aksi mimbar bebas di Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada Rabu sore. Dalam orasinya, mereka menolak tindakan represif aparat, menuntut pengesahan RUU perampasan aset, dan meminta DPR evaluasi total. Namun tak hanya orasi, dalam aksinya mereka juga melakukan bakti sosial dengan membagikan bahan pokok gratis serta menggelar cek kesehatan gratis bagi warga yang melintas. Aksi demo yang tak biasa ini bertujuan untuk menghapus kesan buruk masyarakat akan aksi-aksi mahasiswa. Lebih baik ini daripada kemarin. Lebih senang ya? Lebih senang ya. Sebetulnya kan saya jualan dompet, Mas. Dompet keliling itu loh. Terus saya naik bis kok ada sembako itu loh. Terus saya turun lama ngecek darah saya, normal saya. Perihal aksi-aksi yang kemarin yang dinilai rusuh, yang dinilai merusak fasilitas umum, kita tampil beda di sini. Kita tampil ada inovasi, dari salah satunya ya tadi cek kesehatan gratis, lapak baca, kemudian ada pembagian sembako gratis. Yang harapannya memang ini bisa diterima baik oleh masyarakat. Aksi serupa dilakukan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan berbagi 500 paket bahan pokok. Mereka membagikan paket berisi beras, sayur, tahu, dan tempe kepada warga yang melintas di depan kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta, di antaranya pengemudi ojek online, pengemudi becak, hingga pemulung. Mereka menilai aksi ini lebih sejuk dan tidak mengganggu aktivitas warga, serta bisa meringankan beban masyarakat. Ya lebih bagus, Mas. Kalau demo sih boleh, Mas, cuman jangan sampai anarkis lah. Tetap menghargai aspirasi, saya kira kita kedepankan evaluasi diri, kita kedepankan saling menahan diri, kita kedepankan keutuhan, kekokohan, kebersamaan dalam rangka kesatuan NKRI, itu yang lebih utama. Selain untuk menyampaikan suara serta kegelisahan masyarakat, aksi ini juga sebagai bentuk kepedulian kampus untuk menebarkan manfaat melalui aksi nyata dan komitmen, menghadirkan kedamaian di tengah lingkungan kampus dan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV, Solo dan Sukoharjo, Jawa Tengah.